Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab BPK Penabur, bagian dari tubuh Kristus di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, boleh merayakan ulang tahun yang ke-71. Selama 7 dekade lebih, BPK Penabur berkarya di bidang pendidikan. Tentu karyanya ini telah menjadi berkat, telah berdampak untuk banyak orang. Alumni BPK Penabur ada yang menjadi dokter, pendeta, pengusaha, profesional, politisi, menteri. Mereka semua mengalami bagaimana BPK Penabur dipakai oleh Allah di bidang pendidikan untuk mendidik dan mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Tentu saja fakta ini tidak boleh membuat BPK Penabur merasa puas diri berlebihan secara rohani. Sebab kadang-kadang godaan untuk merasa kurang, jebakan egosentrisme membuat BPK Penabur sebagaimana umumnya kecenderungan manusia bisa jatuh pada sikap untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini di momen ulang tahun yang ke-71, maka sangat tepat kalau BPK Penabur mau membangun komitmen untuk terus berubah, terus berbagi dan berdampak bagi sesama. Apa yang sudah Tuhan Yesus karuniakan kepada BPK Penabur jauh lebih besar dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan jika itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita percaya BPK Penabur pasti berdampak dan memberkati banyak orang di bidang pendidikan. Dia bukan hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan,
tetapi keberadaan dia betul-betul berdampak dan menjadi relevan. Menjadi perpanjangan tangan Kristus yang mendidik sebanyak mungkin orang. Hari ini, jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinwil Jabar, mari kita semua mendoakan dan mendukung terus BPK Penabur, sehingga komitmen BPK Penabur untuk berubah, berbagi, dan berdampak untuk sesama bisa terwujud karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-71 BPK Penabur. Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Masker dan hand sanitizer adalah benda penting yang sekarang ini menjadi kebiasaan baru ketika kita keluar rumah. Kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi ini telah banyak memberikan berbagai perubahan dalam hidup umat manusia. Perubahan-perubahan akan terus terjadi seiring waktu perjalanan hidup manusia. Yayasan Pendidikan Kristen Penabur dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, melakukan berbagai perubahan-perubahan. Kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang menyertai perjalanan perubahan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini. Kita bersyukur mempunyai banyak orang, mulai dari para pendiri, pengurus, guru, karyawan, pendeta, gereja, pada setiap zaman dan waktu telah sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan dedikasinya bagi Badan Pendidikan Kristen Penabur. Badan Pendidikan Kristen Penabur mempunyai tantangan yang khas pada setiap zaman dan waktunya. Kesemuanya itu pasti akan mampu dilewati oleh generasi zamannya. Tantangan setiap zaman bisa berubah-ubah, tetapi cara Badan Pendidikan Kristen Penabur menghadapi tantangan itu tetap sama pada setiap zaman dan waktunya, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus terus berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Dan saat ini dituntut untuk berproses lebih sungguh-sungguh untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus menjadi contoh dan teladan dalam upaya berbagi dan berdampak bagi sesama. Memulainya dengan melepaskan diri dari hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang berproses menjadi hidup dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan yang menginginkan setiap manusia yang percaya kepadanya mempunyai kasih seperti Allah, menjadi garam dan terang, berdampak bagi sesama untuk membuat kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan dan Indonesia yang lebih maju.
HUM ke-71 Badan Pendidikan Kristen Penabur. Marilah setiap insan BPK Penabur yang pernah dan masih menjadi bagian aktif dari keluarga besar BPK Penabur di 15 kota, terus menjadi insan yang siap berbagi dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati selalu kita semua. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, dalam kebaktian hari ini, kita akan mensyukuri hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Pelayan firman pada hari ini adalah TPG Christian Adi Pamungkas dengan tema Berani Berubah, Berbagi dan Berdampak bagi Sesama. Kedua, sejak Minggu 11 Juli 2021 pukul 10 telah diadakan kebaktian pemuda remaja lewat Zoom. Diharapkan para orang tua dapat mengarahkan anak-anak yang berusia remaja dan pemuda untuk bergabung dalam kebaktian pemuda remaja setiap hari Minggu pukul 10. Ketiga, pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Tuhan adalah Gembalaku yang akan dipimpin oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Keempat, pada bulan Agustus akan diadakan bulan seni dengan tema besar Seni, Iman, dan Kehidupan. Komisi Kesenian dan Liturgi telah menyiapkan tema-tema khusus untuk kebaktian minggu dan talk. Selain itu, pada hari Selasa 17 Agustus 2021, pukul 19.30, Komisi Kesenian dan Liturgi menyiapkan acara Malam Madah dan Doa untuk Indonesia. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa dan partisipasi. Kelima, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan umat dalam mendukung aksi solidaritas COVID-19. Dana yang terkumpul telah digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi. Kami mengajak umat sekalian untuk terus berpartisipasi dalam gerakan solidaritas COVID-19 ini. Umat dapat mentransfer donasi tersebut ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan angka 19 pada digit terakhir nilai donasi. Keenam, Majelis Jemaat telah membentuk tim Satgas COVID-19 GKI Kepaduri bagi umat yang terpapar virus corona dan membutuhkan informasi atau bantuan dapat menghubungi tim tersebut. Info selanjutnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur.
sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Umat yang terkasih, kita tidak dapat menyangkal bahwa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah membuat banyak orang merasa takut dan cemas. Dampak-dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial semakin menambah kerapuhan manusia dalam menyongsong masa depan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, muncul naluri manusia untuk mempertahankan diri. Kadang naluri ini mendorong manusia untuk menutup diri pada sesama dan hanya berfokus pada kehidupan pribadi. Dalam situasi tersebut, firman Tuhan justru mengajak kita untuk berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Ajakan ini disampaikan kepada setiap kita selaku pribadi agar kita tetap menjadi terang di tengah krisis. Ajakan ini pun disampaikan kepada kita sebagai gereja agar tetap menjadi tubuh Kristus yang saling memulihkan. Ini juga yang disadari oleh kita sebagai GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, yang telah dipercayakan Tuhan selama 71 tahun mengelola karyanya di bidang pendidikan melalui kehadiran BPK Penabur. BPK Penabur adalah salah satu roti dan ikan yang kita punya. Apa yang dapat kita lakukan dengannya?
Apakah roti dan ikan yang mengenyangkan diri kita dapat dipakai juga untuk mengenyangkan sesama dan dunia? Dalam ibadah ini, marilah kita memohon tuntunan Tuhan agar kita bisa berdampak bagi sesama, meskipun kita masih berada di gurun dunia. Dalam undangan Kristus untuk berbagi dan berdampak bagi sesama, tak jarang sebagai manusia kita tidak mampu mempraktekannya. Terkadang kita hidup dalam ego kita masing-masing. Terkadang kita lebih takut kekurangan atau kehilangan ketika undangan berbagi dan berdampak itu datang. Tidak jarang kita juga menjadi penyebab dari kesulitan yang dihadapi sesama kita. Berani berubah berarti berani untuk mengalami pembaruan hidup. Perjumpaan dengan Allah Sang Sumber Kasih memampukan kita membarui hidup, sehingga kita memiliki kerelaan berbagi dengan sesama. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadapan Allah. Kita memohon ampun atas segala dosa dan keegoisan kita, agar kita mengalami pembaruan hidup. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa keegoisan kami. Baharuilah kami untuk menjadi saksi-Mu yang berani berbagi dan berdampak bagi kehidupan sesama. Kami memohon pertolongan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Amin. Bagi setiap dari kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa, serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus, inilah berita anugerah bagi kita semua menurut Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Tuhan besertamu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh memahami apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan bagi kami, supaya kami tahu jalan yang kami tempuh adalah jalan kebenaran dari Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu dengan segala kelemahannya untuk boleh menyampaikan pesan firman Tuhan, firman-Mu yang menjadi suluk bagi kehidupan kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk membuka bagian Alkitab di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu gejala ketika seorang terpapar COVID-19 adalah hilang rasa, atau dalam bahasa lain anosmia, ya. Kondisi ketika seseorang tidak bisa lagi mengecap atau mencium aroma. Anosmia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun keadaan pandemi saat ini ada gejala serupa yang sangat mengkhawatirkan, yakni anosmia empati, ya, hilang rasa untuk peduli, rasa untuk berempati, dan hilang rasa untuk bersimpati. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, seorang jurnalis terkenal, ya, Najwa Shihab, dalam media berita jurnalnya, dia melansir sebuah fenomena ini, ya, fenomena anosmia empati,
yang terjadi pada beberapa oknum pejabat di negeri ini. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, dalam jurnalnya itu disampaikan ketika disebutkan bahwa ada seorang lurah yang tetap menggelar pesta pernikahan putrinya ketika hari pertama PPKM darurat. Ya, ada juga seorang anggota dewan yang tidak mau dikarantina, padahal baru pulang dari luar negeri, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ada anggota dewan yang meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus atau perawatan khusus untuk pejabat negara. Padahal Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID ini atau virus corona ini tidak melihat apa statusnya, jabatannya, ya, keadaan sosial, ekonomi siapapun. Tetapi betapa mirisnya ketika ada oknum-oknum yang lebih memilih untuk mementingkan egonya atau dirinya sendiri, sehingga dia mengalami hilang rasa peduli kepada sesamanya. Tidak hanya oknum pejabat, Bapak Ibu Saudara, anosmia empati juga terjadi pada rakyat biasa ya. Ketika ramai diberitakan oknum yang menimbun obat, menaikkan harga obat, menimbun tabung oksigen, yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada juga oknum-oknum yang menaikkan harga tabung oksigen, bahkan melakukan penipuan penjualan tabung oksigen. Juga isu yang saat ini santer terus terdengar ketika polisi terus sedang menyelidiki kasus kartel kremasi. Tentu saudara, saya tidak ingin berfokus pada oknum-oknum yang mengalami gejala itu. Tetapi saya ingin berfokus pada gejala anosmia empati itu sendiri, saudara. Mari kita wanti-wanti diri kita masing-masing gitu ya. Apakah keadaan pandemi saat ini akhirnya membuat kita kehilangan rasa empati kepada sesama? Apakah dalam keadaan sulit saat ini aku masih bisa peduli kepada sesamaku? Atau malah aku memilih untuk mengutamakan egoku, kepentingan diriku, kepentingan keluargaku secara berlebihan sehingga merugikan orang lain. Ya, apakah dalam keadaan saat ini juga aku masih bisa berempati kepada orang lain? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang yang kita baca tadi mengingatkan kita sebenarnya untuk tidak jatuh pada anosmia empati, untuk tidak jatuh pada hilang rasa peduli kepada sesama. Sebaliknya, kita diajak, kita diingatkan untuk berbela rasa kepada sesama. Apa itu bela rasa, Bapak Ibu Saudara? Bela rasa adalah sikap empatik terhadap orang lain dan sikap mau peduli terhadap orang lain. Dan ini yang dilakukan Yesus ketika orang banyak ya berbondong-bondong mengikuti dia. Di ayat yang kedua dikatakan, banyak orang juga yang takjub akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mujizat penyembuhan. Dan di ayat yang ketiga dikatakan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama murid-muridnya. Kemudian Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang yang mengikuti dia. Kemudian Yesus berkata kepada Filipus, dikatakan Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus memandang dan melihat banyak orang dari atas gunung, dari atas bukit, ia tidak bermegah atas diri sendiri melihat betapa banyaknya pengikut-pengikutnya ketika itu. Seorang influencer yang punya banyak followers begitu ya. Yesus tidak melihat itu. Yesus tidak bermegah akan prestasi dirinya. Dia tidak menghitung berapa jumlah banyaknya orang yang mengikuti dia, berapa followers yang akhirnya mengikuti dia. Gitu ya. Kalau anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, anak milenial begitu ya, ketika udah ada media sosial, Instagram misalnya, kita bisa lihat ada berapa followersnya gitu ya. Salah satu media atau cara dalam bekerja begitu ya, ketika punya banyak followers, mengumpulkan banyak followers, itu bagian dari salah satu bisnis misalnya, atau untuk memperkenalkan suatu produk begitu ya. Jadi sebisa mungkin punya banyak followers, tentu berbeda konteksnya ya. Atau dalam YouTube, misalnya YouTube channel, berapa subscribernya ya. Tapi beda dengan kisah Yesus, Bapak Ibu. Yesus tidak melihat atau menghitung berapa banyak followersnya ketika itu. Dia tidak bermegah
terhadap apa yang mungkin dalam tanda kutip menjadi prestasinya. Dia bisa memberikan pengaruh bagi banyak orang. Perkataan Yesus juga tidak menyiratkan sebuah ketakjuban, kehebatan, prestasi diri atas popularitas sebagai public figure yang menjadi sorotan banyak orang saat itu. Namun perkataan Yesus apa Bapak Ibu kepada Filipus? Dia berkata, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus di sini memikirkan perut orang lain. Pertanyaan Yesus kepada Filipus adalah sebuah pertanyaan yang mengungkapkan rasa belas kasih kepada orang banyak ketika itu. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu makanan. Dan dia memikirkan perut banyak orang itu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatikan, tidak ada kewajiban Yesus untuk bertanggung jawab atas perut orang banyak itu. Tidak ada atau nggak perlu Yesus mempedulikan untuk makanan mereka. Toh juga mereka yang mengikuti Yesus itu tidak dipaksa untuk ikut. Diajak mungkin ya ikutlah aku, tapi Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti dirinya. Artinya Bapak Ibu Saudara, disinilah kita bisa melihat pertanyaan Yesus kepada Filipus adalah wujud ungkapan bela rasa Yesus kepada banyak orang ketika itu. Ungkapan belas kasih dan kemurahan Yesus kepada orang lain. Dan ini yang menjadi pesan firman Tuhan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diingatkan untuk memiliki spirit bela rasa. Spirit bela rasa itu, belas kasih, kemurahan hati. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya sempat melihat salah satu status WA anggota jemaat kita, gitu ya. Dia di situ mengunggah sebuah gambar dengan sebuah kotak seperti kardus. Ternyata itu adalah kardus sembako, gitu ya, makanan pokok. Dan di situ ditulis captionnya atau tulisannya kurang lebih adalah betapa dia bersyukur ketika mendapatkan paket bingkisan sembako, gitu ya, dari siapa? Dari anggota jemaat kita yang lain, ya. Artinya di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ini salah satu contoh kecil ketika kita bisa saling berbela rasa sebagai persekutuan, ya. Contoh kecil yang lain ketika ada juga seorang anggota jemaat kita Bapak Ibu yang dia adalah seorang pengusaha makanan. Satu kali dia menghubungi saya untuk bertanya, Pak Adi boleh nggak saya minta list nama anggota jemaat yang lagi isoman, gitu ya, karena saya pengen berbagi untuk mengirimkan makanan sebagai wujud dukungan dan support bagi mereka yang isoman. Di situ saya agak tersentuh hati saya ketika ya anggota jemaat kita yang lain pun juga bisa saling mendukung, gitu ya, kepada saudara kita yang isoman. Bukan hanya itu Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu juga di antara kita juga mungkin ada yang terlibat untuk bikin makanan, masak, ya. Sempat kita untuk mengadakan program kirim makanan, menolong bagi saudara kita yang isoman untuk mengirimkan makanan. Ada juga yang bantu masak. Dan saya yakin Bapak Ibu itu sebagai contoh kecil saja. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sangat meyakini bahwa kita sudah dan terus melakukan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang, siapapun, dengan cara apapun, ya, dengan segala keberadaan kita, sebagai wujud rasa saling tolong menolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jagalah spirit itu, ya, jagalah spirit bela rasa itu, jagalah spirit belas kasih itu, jagalah spirit berbagi rasa untuk peduli dan empati kepada sesama. Dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjatuh pada anosmia empati yang akhirnya kita apatis dengan keadaan orang lain. Jangan sampai kita mengalami hilang rasa peduli kepada sesama kita. Sebab Yesus menghendaki kita untuk terus memancarkan kasih kepada sesama. Itu pesan firman Tuhan yang pertama Bapak Ibu, bela rasa. Mungkin ada pertanyaan gitu ya, Pak Adi, gimana saya dapat berbagi? Uang untuk makan sendiri aja susah, untuk kebutuhan keluarga saja masih kurang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepada setiap kita yang saat ini masih terus berjuang di tengah kesulitan, saya ingin mengatakan bahwa kasih Allah sangat besar kepada umatnya. Kita mengimani bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan memberikan kecukupan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya.
Meski kerap kali kita merasakan bahwa apa yang kita alami tidak berbanding lurus dengan janji Allah. Padahal aku sudah berdoa, padahal aku sudah memohon kepada Tuhan, tapi kok ya kesulitan yang aku alami masih terasa berat. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lebih dalam. Tuhan senantiasa memelihara. Tuhan senantiasa memberikan kecukupan bagi kita. Dan dalam teks bacaan Alkitab hari ini kita juga diingatkan, teks ini menegaskan bahwa bela rasa Allah, belas kasih Allah itu melampaui rasionalitas manusia. Belas kasih Allah, bela rasa Allah itu melampaui segala akal atau rasionalitas manusia. Mungkin apa yang kita pandang kurang, mungkin apa yang kita pandang tidak ada harapan atau kesulitan terasa berat. Bapak Ibu percayalah dan berserahlah bahwa belas kasih Allah melampaui segala kesulitan atau apapun yang kita pikirkan terhadap diri kita. Dalam teks ini kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus bertanya tadi ya, di manakah kita dapat membeli roti? Dua muridnya menjawab. Yang pertama, Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Sepintas Bapak Ibu kalau diperhatikan, jawaban Filipus ini agak kurang nyambung gitu ya. Karena Yesus bertanya, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini semua dapat makan. Tapi Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Tapi inilah sebuah realitas Bapak Ibu, ketika tidak bisa dipungkiri bahwa Filipus juga berpikir secara rasional ya. Berpikir rasional ketika 200 dinar gak akan cukup untuk banyak orang ini. Murid yang lain, Andreas, berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang sebanyak ini? Apa yang dikatakan oleh Andreas ini nggak ada salahnya, benar, realistis. 5 roti 2 ikan mana bisa cukup untuk orang sebanyak ini, ya. Saudara yang terkasih, jawaban Filipus dan Andreas ini adalah representasi rasionalitas manusia, representasi akal manusia. Dan tentu tidak ada yang salah, karena Tuhan sendiri menganugerahkan kita akal budi ya. Akal budi, pikiran, rasionalitas itu kan bagian dari anugerah Tuhan, ya. Kita diberikan akal budi untuk bisa berpikir, kita diberikan akal budi untuk bisa bertindak, kita diberikan akal budi untuk bisa memutuskan sesuatu, menghadapi persoalan, dan sebagainya. Iya, benar Bapak Ibu Saudara. Namun kenyataannya, ada hal-hal lain yang memang diizinkan Tuhan terjadi di luar batas rasionalitas manusia. Yaitu apa? Yaitu kuasa dan kebesaran Tuhan itu sendiri. Kuasa dan kebesaran Tuhan yang melampaui akal rasional manusia. Dan itu dipertegas oleh satu bacaan ya di dalam Filipi 4 ayat 7 Bapak Ibu Saudara, yang kerap kali juga menjadi formula untuk berkat, pemutusan berkat dalam ibadah ya. Dikatakan apa dalam Filipi 4 ayat 7? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Memang ada bagian-bagian yang di luar akal kita, rasional kita, yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita gapai. Itu bagiannya Tuhan Bapak Ibu. Dan tentu bagian Tuhan ini adalah kuasa Allah. Kalau dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 7, yaitu damai sejahtera Allah yang lebih besar dari rasionalitas manusia itu, yang melampaui segala akal itu, akan memelihara hati, akan memelihara pikiran di dalam Kristus Yesus. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, ketika kuasa Allah yang melampaui akal itu juga nyata ketika 5.000 orang yang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus itu akhirnya bisa makan. Ya, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bahkan ada 12 bakul dari roti yang telah dibagikan gitu ya, lebihnya ya. Potongan-potongan lebihan dari makanan itu sebanyak 12 bakul Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini sebenarnya mengingatkan kita untuk hidup bersandar pada kemurahan Allah. Hidup bersyukur atas hal-hal yang boleh terjadi dalam hidup kita, sekecil apapun, bersyukurlah Bapak Ibu.
Ya, berserah penuh pada Allah yang belas kasihnya melampaui segala akal itu. Dan ini pesan yang kedua, Bapak Ibu. Ya, bela rasa Allah melampaui rasionalitas manusia. Karenanya kita diundang, diajak untuk senantiasa hidup bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan bela rasa, milikilah hati yang rela, yang ikhlas untuk berbagi. Bukan berapa besar dan banyaknya, tetapi ketulusan atau kerelaan untuk menyatakan kasih kepada sesama. Seperti seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita nggak tahu siapa anak ini sebenarnya. Mungkin dia membawa roti, 5 roti dan 2 ikan itu adalah bekalnya ketika itu. Ya. Atau mungkin pula roti dan ikan itu adalah untuk keluarganya. Atau mungkin ia pun, anak ini pun hadir dalam kerumunan banyak orang itu hanya sekedar memenuhi rasa ingin tahunya, atau sekadar ingin berada di tengah keramaiannya ya. Tidak disebutkan memang siapa nama anak ini, tetapi ada di dalam kisah ini. Ia datang tanpa target apa-apa. Namun Bapak Ibu Saudara, pemberian anak itu kepada Yesus dipergunakan Tuhan untuk menjadi berkat yang luar biasa. Siapa nama anak itu tidak pernah kita kenal, ya. Namun pemberiannya kepada Tuhan, walaupun sedikit, membuat anak yang biasa ini menghasilkan dampak yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sekadar materi, kita bisa memberi waktu untuk berdoa, kita bisa memberi waktu untuk mendengarkan sesama, memberikan diri untuk hadir dalam persekutuan, untuk saling menghibur dan menguatkan. Meskipun saat ini persekutuan kita dilangsungkan secara virtual ya, tapi kita bisa hadir, kita bisa memberikan waktu untuk bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, bela rasa yang dilandasi kerelaan hati menjadikan diri kita berarti bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita merayakan 71 tahun BPK Penabur. Kita bersyukur sebab Tuhan memberikan kepercayaan sampai saat ini kepada GKI untuk menata, mengelola BPK Penabur. Dalam kiprahnya, Bapak Ibu Saudara, BPK Penabur sebagai lembaga pendidikan Kristen terus berupaya mengedepankan kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai Kristiani serta menanamkan cinta kasih yang Allah ajarkan kepada naradidik dan segenap sivitas BPK Penabur di tengah tantangan zaman yang sangat dinamis seperti saat ini. Hal ini menjadi wujud pelayanan sekaligus pelaksanaan tugas dan misi Allah di dunia melalui gerejanya, Gereja Kristen Indonesia. Tentu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya penabur ya, tapi GKI juga dipercayakan oleh Tuhan untuk menata dan mengelola Ukrida, kampus Ukrida ya, rumah sakit Ukrida, dan badan pelayanan lainnya yang masih banyak lagi. Yang semua itu Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara kepada GKI untuk kemudian dikelola, ditata, ya, dan tentunya menjadi wujud rasa belas kasih, memancarkan kebaikan Kristus bagi sesama. Demikian juga Bapak Ibu Saudara GKI Kepaduri, Tuhan mempercayakan setiap pelayanan yang ada untuk kita kelola sehingga menjadi sungguh-sungguh berdampak bagi sesama hingga saat ini ya Bapak Ibu. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, semua hal yang Tuhan percayakan untuk kita miliki, untuk kita kelola, untuk kita kerjakan, semua berpusat pada satu hal, yaitu apa? Bela rasa Allah. Dan Allah melalui teladan Yesus Kristus menghendaki setiap kita untuk meneruskan bela rasa itu kepada sesama, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh berdampak bagi sesama. Mari Bapak Ibu, kita teruskan bela rasa belas kasih Allah yang sudah kita alami kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita, sehingga hidup kita sungguh berdampak. Mari kita terus memperbaharui cara pandang kita, ya, mengubah cara pandang kita seturut dengan bagaimana yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita memperbarui cara pandang kita di tengah dinamika pandemi saat ini dengan cara pandang Kristus, sehingga hidup kita terus berdampak dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini dengan mengutip sebuah syair dari lagu tema BPK Penabur 7 Dasar Warsa
ya 70 tahun ya. Tahun lalu ada sebuah lagu yang dibuat yang bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Berani berubah untuk terus berbuah, jadi berkat yang nyata. Semakin peduli, semakin berbagi, pancarkan kasih Yesus. Syair ini mengatakan kita untuk terus memperbaharui diri, berubah ya. Untuk berubah seperti apa? Berubah untuk terus berbuah, Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat yang nyata. Semakin peduli, semakin berbagi, sebab yang menjadi spirit kita adalah Kristus. Karenanya hidup kita terus memancarkan terang dan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. When I'm lying in the darkness and I'm half afraid to sleep, I keep thinking of tomorrow and the thoughts that lie so deep. Then I pray in talking whispers, 'cause I know that somewhere near is the presence of an angel, come to hold me through my fear. And who are you who guides me, my messenger of light? Will you walk beside me now, beyond the day and night? Oh, you guides me with whom I cannot ride. If the voice of an angel come to hold me close this night. And who are you who guides me, my messenger of light? Will you walk beside me now, beyond the day and night? Oh, you guides me with whom I cannot ride. It's the voice of an angel, the voice of an angel, the voice of an angel, come to hold me close this night. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus meneruskan spirit bela rasa kepada sesama kami sebagai wujud tugas panggilan kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, melalui setiap keberadaan diri kami, apa yang kami miliki, apa yang kami mampu kerjakan masing-masing, kapasitas kami masing-masing ya Tuhan, Tuhan memakai kami untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama, menjadi berdampak bagi sesama, sehingga kasih Allah senantiasa boleh dirasakan bagi setiap orang. Bapak yang baik, pada kesempatan hari ini kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, bagi negara kami Indonesia yang terus mengalami problematika, tantangan terkait dengan pandemi COVID-19. Bapak yang baik, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk pemerintah yang terus berupaya mengatasi, mengendalikan, berupaya untuk terus mengadakan vaksinasi, juga setiap rencana-rencana yang dilakukannya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong pemerintah maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang berjuang, yang terus bekerja untuk menanggulangi, untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bapak yang baik, kami mengingat juga tenaga kesehatan, dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya. Kiranya Engkau memberikan juga kekuatan pada mereka, kesabaran, kemampuan untuk boleh terus mengerjakan tugas kemanusiaan, menolong orang-orang yang terpapar, merawat, mengobati. Kiranya Engkau juga memberkati dan menyertai keluarganya ya Tuhan, supaya mereka juga boleh dalam perlindungan kasih dan cinta Tuhan saja. Bapak yang baik, kami berdoa secara khusus juga untuk gereja-Mu GKI Kepanduri dalam setiap kegiatannya, persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan, maupun juga aksi kemanusiaan yang dilakukan ya Tuhan di tengah keadaan saat ini. Biarlah setiap program yang kami kerjakan ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Semuanya dilakukan karena kasih Tuhan yang menggerakkan setiap kami untuk boleh berbagi kasih kepada sesama. Bapak yang baik, kami juga mengingat dan berdoa untuk lembaga pendidikan BPK Penabur yang Tuhan percayakan untuk dikelola oleh GKI selama 71 tahun. Ini semua berkat kasih dan anugerah Tuhan semata. Kiranya Tuhan Engkau terus boleh menyertai, memelihara BPK Penabur, semua orang yang terlibat di dalamnya, baik guru, naradidik, pengurus yayasan, maupun pendukung BPK Penabur. Kiranya Engkau boleh terus memberikan penyertaan, memberikan pertolongan setiap rencana ke depan yang dilakukan, secara khusus untuk pengadaan atau penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasarkan nilai-nilai teladan Kristus. Kami serahkan BPK Penabur secara utuh hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja untuk di masa kini dan masa depannya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menjaga. Kami berdoa juga untuk Panti Asuhan Asih Lestari dalam proses relokasi yang saat ini terus berlangsung. Kami menyerahkan setiap proses yang ada ya Tuhan, biarlah melalui pengurus, melalui orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang mengurusi relokasi ini, Tuhan boleh bekerja. Tangan Tuhan turut ikut campur, supaya semua boleh terjadi karena kehendak Tuhan saja. Berkatilah anak-anak yang di panti asuhan, para pengasuh, juga setiap orang yang terlibat dalam dukungan kepada panti asuhan, supaya mereka juga boleh diberikan kedamaian, diberikan cinta kasih Tuhan,
yang menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari ke depan. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada saat ini bagi setiap usaha maupun pekerjaan kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang terhambat pekerjaannya, atau bahkan kami yang saat ini kehilangan mata pencaharian. Yang saat ini bagi kami sulit ketika kami harus memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan kecukupan bagi setiap kami. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas apa yang boleh kami rasakan, atas apa yang boleh kami jalani hari demi hari. Dan biarlah hidup kami senantiasa dekat kepada Tuhan, dan kami boleh terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam waktu-waktu kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sudah lama sakit maupun dalam pemulihan ya Tuhan. Kami tantitinnya untuk mengingat di dalam doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnati Hananto, Bapak Sambudi Chandra, Saudara Michael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Gunawan Saputra, Bapak Harjanto Trisno, Bapak Christian Trisno, dan kami juga mengingat Bapak Immanuel Sandi Aswandi. Kami serahkan keberadaan saudara kami ini di tengah kelemahan fisiknya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apabila saudara kami dalam proses pemulihan di rumah sakit, Tuhan kiranya Engkau yang menolong dalam setiap proses medisnya. Atau saat ini saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan, Engkau senantiasa juga menolong melalui keluarga atau perawat atau asisten rumah tangga yang senantiasa menolong dan membantunya. Biarlah saudara kami yang dalam proses pemulihan maupun kelemahan fisik ini ya Tuhan, boleh tetap senantiasa merasakan kedamaian dan ketenangan dari Tuhan. Kasih Tuhan boleh mengisi setiap hati dan pikiran saudara kami ini. Bapak yang baik, kami juga mengingat dan berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun selama 1 pekan ini. Kami berdoa untuk Ibu Lisa Indra Purnami, Pendeta Angelin Chandra, Bapak Budi Hartono Bintoro, Bapak Lukiarso Wirawan, Bapak Francis Kristiawan, Bapak Yogi Fernando Silotan, Bapak Sahat Sidabutar, Bapak Jesse Christian, Ibu Kesia Stefani Natania, Ibu Stefani Nani Niza, Ibu Lydia Helena, Ibu Tini Wijaya, Saudara Randy Hermawan Wijaya, Ibu Periska Juliria Listiawati, Penatua Widi Wongso, Ibu Deborah Martini, dan Saudara Abel Jir Sudarto. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan senantiasa memberikan penyertaan dalam hari-hari mereka. Kiranya rasa syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan juga boleh meluap dalam hati pikiran mereka, juga boleh mewujud di dalam tindakan ketaatan pada Tuhan. Dan biarlah masa depan atau keinginan, doa-doa yang terus dinaikkan oleh saudara kami yang berulang tahun ini, semuanya boleh terjadi karena kehendak Tuhan saja. Biarlah 1 tahun yang ditambahkan kepada saudara-saudara kami ini ya Tuhan, menjadi proses untuk terus boleh bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Bapak yang baik, pada akhirnya kami serahkan seluruh pergumulan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa tetap dekat pada Tuhan, berserah dan bersandar pada Tuhan. Seraya kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi saluran cinta kasih Tuhan, hidup berbela rasa kepada sesama, sehingga kehidupan kami boleh berdampak bagi sesama. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Datanglah
umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita naikkan pujian, di sini aku bawa. Saudaraku, mari kita bawa persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Ajarlah kami semakin peduli dan berbagi sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Meskipun pandemi dan krisis masih kita hadapi, janganlah menumpukan kepekaan kita pada sesama. Itulah tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Pergaulan kita dengan Yesuslah yang menumbuhkan terus kesadaran kita. Mari berani berubah, memperbaharui diri. Mari kita berani berbagi dan berdampak bagi sesama, agar kita selalu senang dalam mewujudkan tugas pengutusannya di dalam dunia ini.
Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.